Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Aziza Ismail dari kelas Pendidikan Biologi ICP Angkatan 2018. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan penuntun praktikum fisiologi hewan unit. Sistem respirasi memiliki fungsi utama untuk memasok oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Adapun istilah yang sering kita dengarkan yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi, yaitu tentang bagaimana proses bernafas itu terjadi. Pada manusia, organ yang berperan penting pada sistem pernafasan berada dalam rongga dada. Dan yang seperti kita ketahui, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang disebut diafragma. Nah, paru-paru diselubungi oleh selaput tipis bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang menuju pada paru-paru kanan dan kiri. Terdapat juga cincin tulang rawan yang berfungsi mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Lalu ada juga yang disebut faring, yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melalui lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring dan kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melalui bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil. Dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi ke dalam dan akan berkumpul dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui cabang bronkus, yaitu bronkiolus. Kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea dan pada akhirnya akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui hidung. Pada praktikum unit respirasi terdapat 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu oksigen dibutuhkan dalam pernafasan. Tujuan dari praktikum kegiatan pertama yaitu untuk membuktikan bahwa oksigen dibutuhkan dalam berespirasi. Adapun alat yang digunakan yang pertama yaitu respirometer sederhana, yang kedua yaitu kapas, ketiga siring, 4 arloji, 5 vaselin. Adapun bahan yang digunakan yaitu KOH kristal atau NaOH kristal, larutan safranin atau eosin, dan yang terakhir yaitu hewan uji, belalang, kecoa, ataupun katak kecil. Kegiatan 2, pernafasan menghasilkan karbon dioksida. Tujuan dari kegiatan 2 yaitu untuk membuktikan bahwa dalam proses pernafasan dapat menghasilkan karbon dioksida. Adapun alat yang digunakan yaitu 2 buah sedotan plastik dan 2 buah gelas piala ukuran 250 ml. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air kapur dan air suling.
Kegiatan 3, pernafasan menghasilkan H2O. Tujuan dari kegiatan 3 yaitu untuk membuktikan bahwa dalam proses respirasi dapat menghasilkan H2O. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kegiatan 4, oksidasi jaringan. Tujuan dari kegiatan 4 yaitu untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ berlangsung proses oksidasi. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama siring, yang kedua jarum suntik, yang ketiga alat diseksi 1 set dan arloji. Adapun bahan yang digunakan yaitu methylene blue, NaCl 0,7%. Kegiatan 5, permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Tujuan dari kegiatan 5 yaitu untuk mengetahui permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Adapun alat yang digunakan yaitu benang pengikat, alat diseksi 1 set, pemberat, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan yang pertama yaitu larutan kanji 5%, 1%, dan 0,5%. Yang kedua, larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Dan yang ketiga, larutan iodin Lugol atau reagen iodin.